Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, pastinya dengan saya, Pandu Amarta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Diari Steve. Jika tiba waktuku, aku ingin mati di Semeru. Cerita ini ditulis oleh Balakarsa. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Gak usah banyak basa-basi. Gimana kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Diari Steve. Woi, anjing kau. Jalan pakai mata, Bung. Jangan asal nyonong aja. Makian pengemudi bajai oranye itu. Tubuh ini terserempet bagian belakang bajai oranye itu. Dan untungnya pengemudinya dengan sigap membanting setirnya hingga aku tak terlindas dan terluka akan ketololanku tadi. Maaf pak, maaf. Hanya kata maaf yang mampu keluar dari mulut ini. Kalau kamu butuh tumpangan, mari naik saja. Masalah ongkos nanti kamu pikiran sendiri saja, Bung. Daripada kamu lari-lari tak tentu arah. Ucap pengemudi bajai padaku yang masih sedikit shock akan kejadian itu. Oh, oke pak. Sekarang antar saya ke kampus. Sekalian nanti tunggu saya dan antar saya ke alamat lain. Ucapku sembari masuk dan merebahkan di bangku jok belakang bajai. Si roda 3 pun digas kencang. Sedikit lambat menuju kampusku. Kampus tempatku mendapatkan seorang teman yang entah kapan melakukan hal yang tak kurasa wajar bagi seorang generasi intelektual sepertimu, kawan. Sesampainya di depan dekanat, aku memberikan ongkos kepada bapak penarik bajai tersebut. Sembari, Pak, tolong tunggu saya sekitar 45 menitan ya. Kalau saya tak keluar, silakan bapak tinggalkan saja. Ucapku. Dengan mata agak membelalak, penarik bajai itu menerima uang dariku. Loh, Bung, banyak sekali uang yang kau bayar. Tarifku cuma 750 perak. Ini kok kamu kasih selembar uang Borobudur? Ucap penarik bajai agak kurang percaya. Uang hanya sebagai rasa penasaran manusia yang tak punya rasa. Hanya manusia yang berhatilah bisa menimbang uang dengan jerih payah, keindahan serta keikhlasan. Lembar Borobudur merupakan lembar istimewa bagiku dan bagi semua yang mendapatkannya. Tahukah kau aku dan kalian lembar pecahan berapa itu? Hanya orang dengan keingintahuan yang sangatlah yang mampu mengucapkannya. Kulempar senyum padanya dan kumantapkan langkahku menuju salah satu ruangan dosen pembimbingku. Untuk kedua kalinya aku mengetok pintu di pagi ini. Silakan masuk. Suara dari dalam ruangan itu. Kubuka pintu yang terasa kekar itu. Aku harus berani. Maaf pak, saya mau menginformasikan sesuatu pada Anda. Ucapku penuh ramah. Oke, apa itu? Jawaban dari dosen. Ya, memang seperti itulah dosen ketika tak di kelas. Sedikit sekali mengucap kata yang tak perlu. Pernah aku membaca suatu buku. Di dalamnya mengatakan bahwa bila kau tak banyak bicara, maka itulah kualitas yang sangat berkualitas dari segala tindakanmu. Anu itu pak. Anu pak.
Gagapku kembali menyeruak di batang leherku. Kalau kamu sudah tidak anu, kamu bisa kesini lagi. Sekarang saya banyak tugas, jawab dosen pembimbingku. Lama aku terdiam di depannya, sembari meneteskan air mata yang entah dari mana sumbernya. Apakah dari hatiku yang sangat hancur ini? Aku kuatkan lagi ucapanku akan informasi yang harus kuucapkan. Dengan tatapan yang sangat kebingungan, dosen pembimbingku berkomentar. Kenapa? Temanmu sudah matikah dia? Begitu saja kau tak mampu mengungkapkannya, jawab dosenku. Aku sangat terkejut. Dari mana beliau mengetahuinya? Sedangkan pagi ini hanya aku yang datang ke kampus. Teman-temanku sefakultas sekarang pun masih ada di Bandung. Kenapa Anda tahu perihal ini? Siapa yang memberitahu Anda? Ucapku penuh tanya, tak kalah bingungnya. Kemarin ada mahasiswaku yang datang ke sini. Dia menceritakan bahwa kau akan datang kemari sebagai bukti bahwa semua yang dia ucapkan adalah nyata, jawab dosenku. Kenapa? Dan siapa? Namanya Steve. Dia sahabatmu bukan? Kata yang tak kalah membingungkan dan penuh tanya memenuhi volume otak ini. Steve? Steve, Pak? Apakah dia baik-baik saja dalam pertemuan Anda kemarin? Tanyaku. Dalam nafas panjang, dosenku menceritakan apa yang dia alami kemarin tentang pertemuan yang tidak dia duga sama sekali. Jadi, memang aku dapat melihat hal yang tak dilihat orang lain. Aku juga tak menyalahkan kamu atas semua duka yang kau tanggung sekarang. Tenang aja, ucap dosenku dan seketika memutus kalimatnya. Oke, sekarang kamu ada yang mengikuti. Di balik semua itu, kamu harus tabah. Sampai pada waktunya dia akan pergi untuk kembali ke jasadnya yang kau kebumikan di sana. Tambah dosenku padaku. Tak lagi kurasa duka lara itu. Namun aku sekarang merasa sangat ketakutan dibuatnya. Ketakutan akan ucap cerita dari dosenku ini. Tak kupungkiri bahwa dosen yang selama ini irit ucapan maupun irit suara, dia sekarang membicarakan temanku panjang lebar. Bagaikan dia sedang menerangkan mata kuliah. Ya, seperti halnya menerangkan hidrologi dan hidrolika yang merupakan konsentrasinya dalam ilmu yang diajarkannya di fakultasku. Seperti apakah sebenarnya beliau yang aku dan sebagian besar pegawai di kampusku memanggil beliau Prof. Ya, seorang profesor ilmu pasti. Namun mengenalkanku dan menerangkan padaku dalam sudut mistisnya. Ku tengok kanan dan kiriku, seraya menggosok lengan tanganku yang terasa dingin dan kasar karena seluruh bulunya berdiri bagai ingin lari dari tempatnya. Bapak, bisa tolong saya agar menyampaikan bahwa saya merasa takut saat ini, ucapku si Doni dengan segala kelemahannya. Hahaha, kau ternyata penakut ya Don. Kau tinggal bilang saja pada sosok yang ada di samping kananmu itu agar tak mengganggumu dengan wajah buruknya, ucap dosenku sembari meneruskan tertawanya. Karena kamu sudah kemari. Oke, saat ini juga aku akan melaporkan bahwa temanmu itu hilang.
dan akan kuberikan waktu terminal selama 1 semester, ucap dosenku. Jika sampai tempo terlampaui, maka aku akan mencabut dia dari daftar mahasiswa di kampus ini. Sudah, sekarang kamu pulang saja. Kuatkan mentalmu, Doni, ucap dosenku sembari menepuk pundakku dan mengantarku keluar ruangannya. Terima kasih, Pak. Saya akan selalu meminta pendapat dari Anda, ucapku sembari melangkahkan kaki keluar ruangan dosen. Lemah letih lesu, seperti kata-kata Jorgan, salah satu obat yang terpampang di pamflet raksasa depan kampusku. Itulah yang aku rasakan saat ini, dan mungkin saat-saat yang akan datang, sampai tak tahu lagi kapan itu bagiku. Dengan tatapan daya, aku melangkahkan ke pangkalan depan kampus. Ayo Bung, kemana lagi? Ongkosmu masih banyak di sakuku. Walau seminggu, aku akan antar kemanapun kau akan pergi. Sapa penarik bajai mengejutkanku. Sungguh, pengemudi yang bijak. Bisa saja dia meninggalkanku dan mengambil semua uang ongkos itu. Namun dia salah satu dari ribuan orang yang masih punya hati emas. Dia bertanggung jawab akan semua hasil yang dia peroleh. Profesional dan dapat dipercaya. Apakah di zaman yang serba modern ini masih ada orang yang seperti ini? Semoga saja aku, kamu, kami, dan kalian semua termasuk orang yang bijak itu. Semua saja. Perjalananku arahkan menuju rumahku. Sambil tertawa terbahak-bahak, bapak penarik bajai mengajakku bicara dan mengobrol ke sana kemari. Bung, sebenarnya dari tadi kulihat kau ditemani oleh sosok buruk rupa itu ya. Emang itu apaanmu, Bung? Tanya Pak Bajai padaku. Tersentak aku mendengarnya, kaget. Dan kenapa aku selalu disertai orang-orang dengan kemampuan spiritual khusus itu? Kenapa banyak orang yang mampu melihat hal gaib itu? Sedangkan aku buta akan semuanya. Keinginanku melihat dan menatapmu sangat kuat, sahabatku. Namun aku hanyalah manusia biasa dengan karunia yang memang aku miliki tanpa bisa melihat engkau yang telah berubah, kawanku. Tapi aku sangat bersyukur akan semua pemberian dari Yang Maha Esa. Akan ketidakbiasaanku melihat hal gaib itu, sahabatku. Namun di saat aku tak mampu menatapmu, masih banyak orang-orang di sekitarku yang diberi kemampuan dan selalu membantuku. Akan kehadiranmu, sahabat. Memangnya Pak Bajai bisa melihat yang gituan ya, Pak? Tanyaku dengan candaan receh. Saya bisa melihatnya, Bung. Dia kayaknya saudara kamu ya. Dia minta aku jadi jubirnya. Hahaha, ucap penarik bajai padaku. Memangnya apa yang diinginkannya, Pak? Dia teman saya, ucapku dengan degup jantung yang berdebar. Seketika penarik bajai itu diam, hening. Kepulan asap dari bajai serasa menambah haru nan lara jiwa ini. Tapi aku seorang Doni harus mampu menaklukkan apa itu akan pertanyaan yang masih tak ku dapatkan jawabannya. Aku pun sontak berbicara. Kalau Pak Bajai mau, ya aku sih senang banget, Pak. Ya sekalian aku buang-buang uang lah sama Bapak, ucapku seraya menggodanya dengan imbalan uang.
Sen kiri pun dia nyalakan di persimpangan itu. Serta tak jauh di persimpangan, Pak Bajai menghentikan kendaraannya di bawah pohon akasia besar nan rindang. Bung, itu teman atau saudaramu? Yang jelas aku tidak mau tahu. Apapun namanya, dia itu demit, Bung. Aku kasihan saja sama kamu, diikuti demit terus. Kalau bisa, harus kuatkan iman dan mentalmu. Kamu jangan cengeng, Bung, ucap Pak Bajai. Aku akan tetap membantumu, Bung. Aku tahu kau salah seorang pemuda baik di mata batinku. Tanpa kau bayar pun aku siap, ucap tambah dari Pak Bajai. Aku paling tidak suka dengan orang yang mengatasnamakan satu kebaikan dan membalasnya dengan kesedihan. Bagaikan sampah yang lupa akan kulitnya. Apalagi demit itu, Bung. Ah, demit bodoh yang cuma bisa menangisi akan kebodohannya, ucap Pak Bajai lagi padaku. Beliau seakan marah atau tersinggung atas percakapanku tentang uang itu. Sungguh, di kota metropolitan seperti Jakarta ini masih ada, bahkan masih banyak orang yang mempunyai moral akan segala hal baik. Moral yang tak hanya memandang lembar rupiah saja. Aku salut padamu, Pak Bajai. Andai seluruh pemuda di bumi Ibu Pertiwi seperti engkau, maka aku yakin bahwa negara Indonesia tercinta ini akan menjadi negara terkuat di dunia. Hanya anganku saja tentang kepatriotan yang semu. Bahkan pemuda sekarang hanya bisa berjalan di tempat saja, hanya mengandalkan ijazah saja, hanya mengandalkan omong besar saja. Bahkan banyak dari mereka tak beda dengan sapi. Ya, sapi. Mereka sangat mudahnya membuka bajunya. Ya, seperti sapi. Mereka dengan mudahnya memakan sampah. Ya, seperti sapi. Bahkan mereka dengan mudahnya meninggalkan pikirannya. Ya, lagi-lagi seperti sapi. Wahai para pemuda yang hanya memikirkan kelamin saja, kau adalah sapi. Sapi yang akan dipotong leher dan kemaluannya dan akan dimasukkan ke dalam penggorengan itu. Ya, penggorengan Tuhan Sang Pencipta alam. Wahai kau para pemudi yang berani menggadaikan kehormatannya. Ya, kau juga sapi. Sapi betina yang telah rusak otak dan pikirannya. Bersiaplah engkau tercabik-cabik seluruh kulit dan tubuhmu itu, hingga kau akan lupa bagaimana rasanya menahan sakit. Namun kau akan selalu merasakan kepedihan dari rusaknya tubuh cantikmu itu. Hanya pemudi sapi yang akan mendapatkan murka dan kepedihan serta sakit darimu, ya Tuhan. Lama aku terbuai dalam lamunan, sampai Pak Bajai membuyarkan lamunanku. Hei Bung, jangan terlalu difikirkan. Buat santai saja ya, ucap Pak Bajai. Iya Pak. Saya minta maaf ya kalau membuat Bapak tersinggung, ucapku, dan dibalasnya dengan senyuman. Bajai pun dijalankan menuju alamat rumahku. Tak lupa juga aku memberikan nomor telepon rumahku pada Pak Bajai. Kalau kamu butuh aku, Bung, kamu tinggal samperin di pangkalan depan kanan ya, yang dekat dengan halte itu, ucap Pak Bajai seraya meninggalkanku di depan gerbang rumah. Gontai langkahku, kupaksa memasuki rumah putihku. Sampai kamarku, ku melangkah pasti. Ku rebahkan badan yang entah kenapa
di antara payah yang terasa. Aku berdoa akan segala kepenatan pikiran, akan kemerduan suara rasa. Hanya rasa. Ku coba meraih radio saku di samping kasurku dan ku dengarkan alunan musik cinta sunyi. Yang tak ada ujungnya. Tamaran lampu beranjak redup dan gelap sembari beristirahatnya raga. Na 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 na. Suara itu terdengar di telingaku di antara tidur dan bangunku. Dentingan gitar memenuhi ruangan tidurku. Tak tertahan lagi mata ini mengucurkan air mataku, sahabat. Kau tersenyum padaku seraya mengucapkan kata yang tak aku bisa mendapatkan apa itu maksudmu, wahai kawanku. Aku ingin selalu terlihat, dan penglihatan ini tanpa rasa sedih dan dukamu, wahai sahabatku. Apakah ini yang dimaksud dengan rasa kagum dan kangen yang memuncak? Sekuat tenaga aku menggerakkan tubuhku sambil selalu menyebut namamu, sahabat. Steven. Aku berteriak. Dalam posisi aku pun terbangun. Dan aku masih dapat melihatmu dengan senyuman itu. Oh Steve. Oh sahabatku. Hanya tangisku yang kusandarkan pada senyumanku. Kupaksakan senyumanku bagai cahaya bulan yang memudar, walau dalam sambutan sang fajar. Terasa, sangat terasa. Pelu membasahi seluruh badanku yang ringkih. Namun, aku bahagia, sahabatku, telah melihatmu walau tanpa satu kata. Kuinginkan kata-kata indah ku utarakan padamu, wahai kawanku. Namun hanya sebatas pandanganku saja yang mampu melukiskan rasa hampa, bertabur resah nan bahagia. Lagu nan lembut membuyarkan pandanganku. Lagu terdengar sayup namun terasa jelas, sejalan dengan keburnya penglihatanku dan dirimu. Sejalan dengan kaburnya penglihatan akan dirimu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuka hijab akan ketidaktahuanku akan dunia lain yang Kau punyai, Tuhan. Aku akan melakukan apapun agar Kau bahagia. Senja yang tak kuasa kutolak, remang tamaran jingga memaksa masuk ke dalam kamar. Melewati jendela berselambu putih itu, ku angkat tubuh ini menuju ruang dapurku, hanya untuk mengambil air suciku dan kehadapan wajahku ke kiblatku. Tuhan, terimalah sujud sembahku dalam pelukan senja nan asarmu. Sendu senja indah tanpa kata. Sendu senja akan bertaburan rasa. Sendu senja kuhadapkan pada yang esa. Sudah sholat kau nak? Ucap ibuku sembari mengelus rambut hitamku. Sudah bu, jawabku sambil menangis di pelukannya. Sungguh, beberapa kali kata ini, kata sungguhku, kata tulusku, kuucapkan dalam lukisan tintaku agar terbebas hatiku dari rasa lara. Ya, sungguh pelukan ibu adalah rasa nyaman yang tiada tara. Tiada satupun yang dapat membandingkannya di kala duka. Karena pelukmu lah ibu, aku dapat mengeluarkan isi dada yang menyesakkan ini. Sungguh, karena pelukmu ini ibu, anakmu ini dapat menjalani kehidupan. Nopo tole? Sudah,
Tidak usah kamu pikirkan. Sekarang tugas kamu berdoa saja agar temanmu itu diketemukan dan dapat berkumpul dengan keluarganya, ucap lembut ibuku. Tak kuasa ya Tuhan, aku tumpahkan seluruh air mata ini di dada ibuku. Tak kuasa diriku menahan sesenggukan ini ya Tuhan. Aku berbohong. Ingin ku teriakkan kalimat itu, namun aku tetap akan merahasiakannya kawan. Walaupun itu pada ibuku sendiri. Semua karena aku tak ingin kematianmu ini menambah kesedihan keluargamu, menambah hancur hati seorang ibu di sana, dan agar namamu tetap terjaga sampai pada waktunya. Kawan, sudah, sana makan dulu. Kamu dari tadi pagi kayaknya belum makan ya, ucap ibuku sambil menarikku ke meja makan di samping musola keluarga di dalam rumah. Ku masukkan suapan-suapan nasi dari piring beling bercorak mawar itu. Ku teteskan air mata menambah asin bumbu sayuran di piringku. Senja sangat indah, namun tetap masih diselimuti lara. Ya, lara hati seorang sahabat yang rindu akan temannya. Malam pun tiba, merambat disertai cahaya lampu jalan di ibu kota yang menyala. Aku bosan dengan semua kesedihan ini. Aku bosan dengan perasaan ini. Aku harus tegar dan meluapkan apapun itu yang di sana. Aku harus bangkit melanjutkan hidup penuh asa. Bu, setelah Isya, Doni izin keluar ya. Kepingin main, ucapku pemuda kota yang selalu meminta izin pada ibunya. Apakah sekarang masih ada pemuda yang keluar rumah tanpa izin dan minta izin orang tuanya? Hahaha. Ya, mereka itu adalah gerombolan sapi tanpa otak, atau tak menggunakan otaknya sebagai makhluk yang katanya serba sempurna. Pemuda sapi, kau bangsat. Orang tuamu saja tak kau hormati. Bagaimana menghormati manusia lainnya? Ya, tapi ingat ya, hati-hati di jalan ya Don. Ibuku mengiyakan izinku. Iya bu, ucapku sambil mencium pipi ibuku karena diizinkan keluar oleh ibuku. Main kemana ya? Wah, sangat susah menemukan arah ketika dada ini tak mempunyai tujuan sama sekali. Kring. Suara telepon. Suara telepon berdering mengagetkan saja. Umpatku kembali masuk rumah dan mengagetkannya. Halo, dengan Doni di sini, ucapku. Halo Doni, minta antar kemana sekarang? Kemana saja, siap aku antar, ucap dari seberang. Aku tahu. Kau sekarang butuh teman, mending kemari, di dekat halte bis ya, ucap dari seberang. Woi, jangan diam saja Doni, ini aku tukang bajai, ucap dari seberang. Iya pak, aku kirain siapa tadi, jawabku sambil menutup dan meletakkan gagang telepon. Ya, senang juga kalau ada tujuan, walau itu hanyalah acara main. Aku yakin 1000% kau tak akan mampu selamanya berdiam diri di rumah tanpa keluar atau main. Ku berjalan menyusuri trotoar menuju pertigaan itu. Aku berbelok kanan dan nampaklah bajai oren dengan bapak Parubaya
sedang berdiri di samping bajai itu. Weladalah, Bapak sudah dari tadi di sini. Kamu kok gak nongol-nongol, Don? Ucapnya yang serat, kental, dengan logat Jawanya. Sempat aku bingung, kenapa sekarang memakai logat Jawa? Bukannya tadi pagi seperti orang Jakarta logatnya. Paling cuma perasaanku saja. Wah, maaf Pak, tadi ketiduran cukup lama. Tapi, apakah saya buat janji sama Bapak? Saya tidak ada buat janji kok tadi Pak, ucapku sambil mengerutkan dahi padanya. Udara ibu kota yang entah mengapa sangat segar, walau banyak kendaraan yang masih lalu lalang. Malam segar seperti udara di kawasan puncak. Bukannya kamu tadi sudah bertemu sama kawan jelekmu itu tadi? Karena itulah aku kemari dan menelponmu lewat telepon umum itu. Ya, sekalian melihat keadaanmu. Apakah baik saja atau celaka? Ternyata kau baik-baik saja, ucap Pak Bajai kepada aku. Ternyata di masa kelamku ini masih ada yang memberikan perhatian, walaupun dari orang yang bukan siapa-siapa aku. Kenal pun aku belum. Baru tadi pagi aku mengenal Pak Bajai ini. Namun perhatiannya padaku melebihi saudara-saudara dari ayah dan ibuku. Memang susah kalau jadi anak semata wayang. Tak ada saudara yang bisa aku buat curhat. Aku berkeluh kesah di saat seperti ini. Untung sekali diriku mendapatkan teman, Pak Bajai. Walau usia kami terpaut lumayan jauh. Ya, kira-kira terpaut sekitar 5 tahunan. Tapi aku merasa seperti seumuran. Karena kami sangat nyambung satu sama lain. Pak Bajai memang teman, sekaligus kakakku. Mungkin. Dari tadi saya tak tahu nama Anda, Pak. Siapa ya? Tanyaku padanya, yang dengan sesekali memoles cat bajainya dengan kaos bekas bergambar gitar itu. Namaku Ratman, bisa dipanggil Man, sama teman, saudara bahkan istriku memanggilku Pak Man, ucap dia sembari tertawa lepas. Cuman jangan panggil saya Pigman ya, nanti dikiranya aku penemunya salah satu permainan metana batu di video game buatan Jepang itu. Tambah Pak Man bercanda memecah kesunyian dalam malam hari. Aku pun tertawa lepas padanya. Entah mengapa, walaupun baru ketemu, tapi aku bisa terpingkal-pingkal dengan lelucon yang dibuatnya. Diambilnya termos dari balik jok bajainya dan dituangkannya kopi hitam, bekal dari rumah buatan istrinya. Disodorkannya gelas aluminium penutup termos padaku, seraya berkata, "Ini kopi buatan ibu negara, Bung. Rasanya tak kalah mewah dengan kopi yang dijual di restoran, hotel, bintang 10. Ucapnya sambil tertawa lagi dan lagi. Memang kopi nikmat, yang sangat nikmat Pak Man. Aku suka sekali, apalagi gratisan seperti kopi ibu negara ini. Kopi sudah 3 hari, gimana Pak? Tanyaku bingung. Ya, kopi 3 hari, sudah hitam pahit, terus kecut lagi. Sama persis dengan mukamu tadi pagi.
jawab Pak Man penuh bercanda. Keseruan malam ini tak terasa bagi kami sampai ada seseorang yang menghampiri kami dengan setelan parlete. "Bang, bisa antar saya ke Kemang?" ucap calon penumpang itu. "Wah, sangat bisa sekali bos. Mari, ucap Pak Man sambil membuka pintu belakang bajainya. "Kamu tunggu di sini saja ya Don. Sekalian jagain termos kopiku ya," ucap Pak Man padaku sambil mendongkrak starter bajainya. Ya, serasa sepi walau jalanan lumayan masih ramai oleh lalu lalang kendaraan para pemburu rupiah di Jakarta ini. Aku duduk di bangku besi halte dengan cat babu-abunya. Desiran angin menambah dinginnya tempat ini. Dan kring-kring, suara telepon umum itu memanggilku untuk mengangkatnya. Namun, apakah mungkin ini panggilan calon penumpang yang ingin memesan jasa bajai? Tak ada satupun orang mengangkatnya, membuat diriku berdiri dan mengangkat ganggang telepon umum itu. "Halo, dengan siapa? Dan ingin memanggil siapa?" ucapku. Lama tak terdengar suara dari penelpon seberang, membuatku ingin menutup serta meletakkan gagang telepon ini. Namun aku yakin telepon ini masih belum dimatikan di seberang. Tapi siapa dan mau apa, aku pun tak tahu harus apa. "Doni, aku minta tolong." Detak jantungku seakan berhenti. Tanganku seakan bergetar, tak terarah. Kaki-kakiku seakan lemas tak berdaya. Suara itu, suara yang sangat aku kenal. Suara yang selama ini membuatku bahagia dan menderita. Suara yang membuatku penuh duka lara. Itu suaramu, kawan. Iya. Kamu minta tolong apa padaku?" ucapku dengan semua ketakutan. Hilang. Suara itu menghilang dan tak terdengar lagi. Bahkan suara nafas yang berat dari seberang pun tak kudengar lagi. Seketika aku meletakkan gagang telepon itu. Aku berusaha melangkahkan kakiku yang lemas kembali ke kursi halte ini. Bergetar badan ini bagaikan disiram literan air es. Bergetar hati ini mendengar perkataan yang sangat aku kenal. "Steve, tolong jangan kau ganggu aku. Jangan lagi kau membuat aku sedih. Apapun akan aku lakukan agar kau tenang di sana, temanku," ucapku kepada entah siapa. Aku mengucapkan kata-kata pada orang yang bahkan aku sendiri tak melihatnya di depanku. Aku berucap layaknya seorang yang gila tanpa sebab. "Steven, kawanku, apa yang harus aku lakukan sekarang untuk menolongmu?" Aku ucapkan lagi agar diriku tahu apa maksudmu. Aku ucapkan kalimat itu agar ku bisa menolongmu, kawan. Treng, teng teng. Suara bajai Pak Man membuyarkan lamunanku lagi. Dan aku senang Pak Man sudah kembali dari tugasnya mengantar penumpangnya. "Woi Bung, sudah ketemu sama temanmu itu?" Lagi-lagi Pak Man membuatku penasaran. Kenapa dia selalu tahu apa yang telah terjadi barusan padaku? Iya Pak, barusan ada telepon dan minta tolong," ucapku pada Pak Man. Setelah memarkirkan kendaraannya, Pak Man menemuiku sambil mengambil gelas almini dan menyeruput kopi hitam dari dalamnya. "Ya sudah, aku kasih info aja ya. Barusan penumpangku ternyata demit.
cuman demit nyata. Hahaha, ucap Pak Man padaku. Ternyata dia bos besar yang baru saja memboking cewek kampus. Apa namanya? Ayam kampus? Hah, ada-ada aja orang sekarang ini ya, ucap Pak Man lagi. Memang sekarang di era ini banyak sekali para hidung belang yang mengandalkan pakaian perlentennya dan uang jutaannya untuk membeli kenikmatan. Ya, kenikmatan semu yang tak akan ada habis dan ujungnya. Dan yang paling aku heran dari semua itu, kenapa banyak wanita muda yang berani menjual kehormatannya hanya karena rupiah. Padahal wanita muda itu berstatus mahasiswa. Ya, mahasiswa atau biasa disebut pelajar yang berlevel tinggi. Nah, sudahlah. Hanya azab Tuhan yang akan menghancurkan hidup mereka yang dengan mudahnya melecehkan tubuh dan kehormatan pemberian dari Tuhan. Lagi-lagi aku dibuat terkejut dengan ucapan Pak Man. Ya, nanti kita bantu kok. Sekarang kamu santai saja menikmati tali jerat di lehermu itu, ucap Pak Man entah kepada siapa. Apakah Pak Man mengucapkan kata-kata pada Steve? Yang aku pun tak dapat melihatnya. Aku hanya diam dalam ketakutan. Pak, tolong katakan pada Steve, jangan mengikuti saya, Pak. Saya takut sekali, pintaku pada Pak Man. Dia akan selalu ikut sama kamu, Bung, sampai kamu, ucap Pak Man sambil membisikkan sesuatu pada telingaku. Aku paham dengan apa yang beliau bisikkan padaku. Namun apakah aku mampu melakukan semuanya? Bahkan membayangkannya saja aku tak sanggup dalam beberapa hal yang memang aku tak mengetahuinya. Kalau begitu saya pulang saja dulu ya, Pak. Biar nanti saya susun cara agar garis besar yang akan saya lakukan bisa terwujud, ucap Pak Man. Bagaimana mungkin aku yang hanya seorang doni tanpa mempunyai kemampuan apapun bisa mengendalikan situasi yang sangat pelik ini. Lagi-lagi biarlah waktu yang menjawabnya dan mengabulkan apapun permintaannya. Akan tolong itu padaku. Oke Don, kamu pulang saja dan jaga selalu kesehatanmu. Masih banyak tugas yang harus kamu lakukan selain masalah teman jelekmu itu, ucap Pak Man sambil menghisap sebat merek Nona Kristal itu berkali-kali. Ku beranikan diriku berjalan kembali ke rumahku. Trotoar yang tadi ramai akan hiruk pikuk perjalanan kaki sekarang sangat sepi mencekam. Bahkan cahaya lampu jalan seakan menyipitkan cahayanya di malam yang mendebarkan. Ku percepat langkahku dan lagi-lagi ku dengar tangisan pilu mengiringi gerak langkahku. Tangisan kesakitan yang bagaikan teriakan namun tertekan. Tangisan yang membuat sayatan hati bagi setiap orang yang mendengarnya. Aku tahu itu kau temanku. Itu tangisanmu. Tangisan entah akan kesedihan atau tangisan akan rasa sakit yang teramat dalam. Tuhan, aku takut Tuhan, ucapku dalam hati kecilku. Akhirnya sampailah diriku di depan gerbang rumah indahku. Ku percepat diriku memasukinya. Bahkan suara kriet pintu pagar membuat bulu kuduku sontak menegang akan rasa ketakutan. Ku buka pintu dan ku banting pintu rumahku. Takut? Ya, aku takut akan semua ini memori kepalaku.
Aku masuk kamar dan tidur, walau tak dapat tidur. Entah sampai berapa lama akhirnya mata ini terlelap dalam pelukan hunian Tuhan. Suara azan membangunkanku dari peraduan yang katanya akan memberi kesegaran kepada siapa saja yang merabahkan badannya di sana. Iya, aku bangun dari kasur kapuk yang sangat nyaman itu. Ku angkat kedua lengan tanganku sambil kuucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhanku yang telah memberi kesegaran ini. Wih, seger sekali badanku ini. Mandi ucapku pada diriku sendiri. Ritual pagi kulakukan di kamar mandiku dengan ubin biru itu. Ku ambil air untuk sucikan tubuhku ini. Aku sangat sadar dengan air ini. Aku akan mempersiapkan tubuh dan jiwa ini untuk sujud padamu Tuhanku. Ku berlaku atas izinmu ya Tuhan. Doni, sudah selesai, langsung makan ya. Jangan tidur lagi loh. Ibuku berbicara dari balik tembok dapurku. Siap ibuku cantik. Anakmu akan selalu menuruti semua yang engkau perintah. Jawabku setelah salam kulakukan dalam 2 rakaat pagi. Makan, sarapan pagi, apapun istilahnya, hal ini sangat penting bagi metabolisme tubuh manusia. Karena dalam setiap kalori yang terkandung di dalamnya dapat mampu mengganti semua tenaga maupun sel di tubuhku selama tidurku tadi malam. Dengan asupan makan pagi, diriku bisa menjadi pribadi yang benar-benar sehat. Ya, sarapan pagi bukan makan siang atau makan malam. Ku sendok nasi dengan sayur lodeh buatan ibuku. Ku ambil telur rebusan yang disayur juga di dalamnya. Wow, sungguh ibuku paling cerdas. Bagaimana tidak, di dalam sayuran yang mengandung magnesium tinggi dicampurnya dengan protein dan juga tentunya lemak dari kaldu sayur lodeh itu. Ibu, dengan menyantapnya saja aku sudah penuhi unsur 4 sehatmu dan tinggal susu biar menjadi 5 sempurna. Kurang apa kita? Kita sudah diberikan kenikmatan dari Tuhan lewat tangan seorang ibu. Ya, ibu yang cantik. Setelah teguk sarapan pagi dan teguk terakhir dari air mineral di gelasku, aku merasa segar dan siap untuk melanjutkan kegiatanku dan perjalananku menggapai asa yang entah sampai mana. Ku keluarkan motor yang mahal 80ku dan ku pacu menuju kampus tercintaku. Walau pagi masih memang kudagu. Ku letakkan motorku di bawah pohon asem Belanda itu dan ku langkahkan kakiku menuju kelas lantai 2 itu. Sepi sekali ya. Apa memang aku yang terlalu pagi memulai rutinitas kuliah ini? Gerutuku pada kemalas-malasan pagi itu. Ku buka pintu kelas. Hai, kenapa kamu di sini? Kapan kamu datang? Ucapku pada teman di sudut kelas itu. Sambil terus memunggungiku. Dia menoleh kepadaku hampir tak menggerakkan badannya. Dan hanya kepalanya yang menengok kepadaku 180 derajat. Perlahan dan perlahan dia menengok padaku. Wah, gak bener ini. Kamu demit ya Bung? Ucapku tak lagi takut dengan hal seperti itu. Kenapa? Kenapa aku sekarang tak takut? Dan aku terkesan biasa saja, walau melihat teman di pojok kelas itu meneteskan darah hitam dari mulutnya yang hampir membusuk itu.
Tenang Bung, aku bisa melihatmu sekarang. Dan aku tak takut lagi dengan demit model kamu itu. Ucapku yang merasa senang dengan kemampuanku sekarang ini.